Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido dengan NIM 2201020104. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas presentasi capaian dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Pak Razi. Nah, isi video ini yaitu penjelasan tentang poin-poin yang telah Bapak kirim yang terdapat pada hasil pemrograman website kami. Di sini kami membuat website konversi SKP. Nah, langsung saja kita masuk ke poin-poinnya. Di sini saya akan pertama mengikuti instruksi pertama, yaitu penjelasan komprehensif berkenan dengan pemahaman. Nah, langsung masuk ke poin pertama, mampu menjelaskan dengan lancar perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP. Nah, pada website kami yaitu konversi nilai SKP, kami menggunakan framework Laravel dengan bahasa PHP. Nah, pada framework itu sebagian besar bahasa yang kami gunakan itu PHP, dan juga untuk tampilannya itu Blade HTML. Nah, untuk pola menjalankannya kita gabungkan saja dengan poin ke-6, bagian-bagian utama serta contoh penggunaan framework. Nah, sini kita akan pertama menginstal Laravel dulu untuk menampilkan cara menjalankannya. Nah, untuk menginstalnya kita pergi ke website Laravel dan mencari ini Composer. Sebelumnya untuk menginstal Laravel ini kita juga perlu menginstal Composer. Di sini karena saya sudah menginstal, saya langsung saja. Ini kita copy. Pertama kita cd keluar. Kita perlu masuk ke xm tdoc dan kita kopikan. Sini akan agak lama ya prosesnya, jadi kita tunggu saja. Nah, sudah selesai. Ini sudah. Selanjutnya kita ikuti instruksinya. Laravel new, nama aplikasinya. Jadi sini Laravel new, nama aplikasinya kita bikin UAS misalnya. Jadi kita pilih Breeze dan Blade. PHP unit 1. Nah, sini Laravelnya akan membuat file yang telah kita butuh tadi. Sini kita memilih starter kit-nya Breeze dan kita memakai Blade. Blade ini untuk tampilan HTML-nya. Dan kita tunggu saja.
selesai. Nah, ini kita ikut selanjutnya, kita masuk ke file kita buat tadi, yaitu uas, cd uas. Nah, ini npm install dan npm run build. Jadi kita akan install dan langsung run Laravelnya. Kita tunggu lagi, memang agak lama. Di sini sudah. Ke komposer Anda. Kita coba. Ini sudah selesai dan sudah bisa kita tampilan halaman webnya. Kita lihat apakah sudah bisa atau masih ada error. Nah, kita sudah masuk ke Laravelnya. Nah, Laravel menggunakan komponen utama yaitu MVC. Baik MVC adalah model, view, dan controller, di mana model berfungsi sebagai pengelola data dan logikanya bertanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memanipulasi data dari database dan tidak berinteraksi langsung dengan interface. Sedangkan view itu bertanggung jawab menunjukkan data kepada pengguna dan hanya bisa menangani aspek antarmuka. Contohnya itu seperti dashboard. Ketika kita menginput data itu nama misalnya tambah data, di situ kita menggunakan view. Dan terakhir ada controller. Controller ini menghubungkan model dan view. Dia menangani permintaan dari pengguna, memproses data dengan bantuan model dan mengirimkan hasil ke view. Nah, controller ini biasa di mana kita menulis dan mendeklarasikan function-function yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan REST API, penggunaannya dan kelebihan dan kekurangan REST API. REST API adalah arsitektur untuk membangun layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dengan server melalui HTTP. Ini REST API sering digunakan ya karena fleksibel dan sederhana juga. Nah, REST API itu memiliki beberapa karakter utama. Pertama ada stateless, resource based, HTTP method, dan format data. Langsung saja kita masuk ke kelebihannya. Yang pertama ada sederhana dan fleksibel. Ya, REST API itu mudah dipahami karena menggunakan protokol HTTP yang sudah sangat umum. Juga fleksibel karena dapat digunakan dalam berbagai bahasa dan platform. Selanjutnya dukungan dari format data, skalabilitas. REST API juga mendukung arsitektur yang stateless sehingga lebih mudah
diskalakan karena setiap permintaannya berdiri sendiri. Nah, kekurangannya pertama ada overhead pada data. REST API itu sering mengirimkan lebih banyak data daripada yang diperlukan terutama jika responnya data yang besar. Kedua, tidak optimal untuk real time, kurang cocok karena aplikasi real time tidak mendukung komunikasi dua arah secara sekaligus. Contohnya itu yang mendukung seperti WebSocket. Itu kurangnya standar khusus. Meskipun REST API ini menggunakan HTTP, REST API tidak memiliki standar implementasi, sehingga implementasinya dapat berbeda-beda antara satu dan dua, antara para pengembang website. Dan juga security ya, masalah security itu harus kita pertahankan dengan baik karena bisa dibobol. Jadi kesimpulannya, REST API itu merupakan pilihan yang populer untuk membangun komunikasi antara klien dengan server karena ya tadi fleksibilitas, kesederhanaannya, namun ada beberapa kekurangan terutama dalam optimasi dan penggunaan aplikasi secara real time. Baiklah, selanjutnya instruksi kedua adalah penjelasan proyek yang Anda kerjakan bersama kriteria 9, 11, dan 12. Kriteria 9 ini mampu menjelaskan dengan lancar konsep kerja CRUD dan mampu membangun web service. Nah, karena CRUD ini kita gabungkan dengan database, jadi saya juga akan langsung menjelaskan konsep koneksi database saja. Kita langsung masuk ke codingannya. Nah, untuk create, read, update, dan delete ini, hal pertama yang kita perlu lakukan yaitu membuat database. Membuat database ini bisa kita lakukan dengan seeders pegawai. Dalam pegawai kita akan membuat database untuk menyimpan data yang akan kita input. Nah, nama tabelnya yaitu pegawai. Di dalam tabel itu ada pegawai, nama penilai, jenis kegiatan, file, dan catatan koreksi. Nah, ketika kita ingin menghapus atau menambah tabel di dalam tabel pegawai sini, kita bisa menggunakan migration. Di sini banyak kami gunakan migration. Nah, seperti ini. Saya ingin menambahkan jenis kegiatan tadi menjadi enum. Jadi kita bisa memilih kegiatan A, B, atau C. Maka kita gunakan migration. Jadi juga untuk update enum. Di sini kami menggunakan untuk mengupdate jenis kegiatan dari tabel kegiatan, tabel pegawai yang pada baris jenis kegiatan. Nah, setelah kita create database-nya, kita perlu update. Pertama, sebelum update kita perlu memasukkan data. Di situ kita pertama kita membuat tombol dulu. Di sini ada tombol tambah. Nah, di tombol tambah ini kita akan di-route-kan oleh website ke tambah. Kita bisa melihat di PHP route-nya. Di sini tambah, maka kita akan pergi ke halaman tambah.b.php. Pada halaman ini kita bisa menambahkan data dari user bisa menambahkan data. Nah, data yang ditambahkan itu seperti nama pegawai, nama penilai, jenis kegiatan, juga file pendukung untuk penilaian SKP ini. Untuk kegiatan tadi kita menggunakan enum ya, jadi kita bisa memilih dari kegiatan A, B, dan C. Semua form untuk input data ini kita menggunakan metode post dan juga menggunakan
CSRV untuk memasukkan data. Nah, setelah kita submit, tekan tombol submit, kita akan diantarkan ulang ke dashboard. Nah, di sini update-nya terjadi. Pada tabel ini kita menggunakan tabel. Nah, setelah isi dari tabel itu kita gunakan pengulangan for each, di mana data as isi. Jadi data ini kita ubah jadi isi, di mana isi ini isinya ya tetap sama dari database itu, dan akan mengisi nama pegawai, nama penilai, jenis kegiatan diisi tadi. Ini juga kita menggunakan perulangan. Ini tanggal dan waktu ketika kita gunakan itu bawaan langsung dari SQL-nya, dan juga file pendukung maka akan tersimpan ke storage di dalam Laravel ini. Selanjutnya ada status ya, bisa proses, koreksi, dan selesai. Nah, untuk update-nya sudah selesai. Selanjutnya create-nya sudah selesai maksud saya. Selanjutnya kita update. Update ini kita menggunakan tombol edit. Nah, ketika kita menekan tombol edit, kita akan web akan rootkan kita dengan tampil data ini. Kita bisa lihat di web.php tampil data ID. Nah, mengapa kita menggunakan ID ini? ID ini supaya satu user itu tidak bisa melihat semua data dari semua inputannya telah di input oleh user, maka dia akan hanya melihat data yang bersangkutan dengan ID yang telah dia upload. Jadi singkatnya user hanya bisa melihat data yang dia upload sendiri, karena data itu akan menyangkut ke ID-nya. Nah, ketika kita menekan tampil data, kita akan dikirim ke tampil data untuk diupdate. Tampil data itu akan pergi ke edit data. Nah, edit data tadi seperti ini, root tampil data. Setelah tampil data itu kita masuk ke halaman edit data tadi, dimana edit data ada juga update data. Update data kita menggunakan post supaya data yang terkirim lebih aman dan tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak seharusnya melihat data itu. Sini masuk ke edit data, sama saja seperti input data tadi, menggunakan form ya, dengan metode post dan CSRV. Ini untuk edit data, untuk jika namanya salah atau nama penilai atau file SKP-nya salah dan perlu diperbarui. Jika sudah selesai, tinggal menekan submit dan akan dibalikkan kembali ke halaman dashboard untuk user. Dan terakhir, jika kita ingin menghapus, maka kita menambahkan button juga. Sini delete, button delete. Delete ini cukup simple ya, kita hanya perlu rootkan ke delete. Sini delete menggunakan ID juga, dan data tersebut akan langsung terhapus. Sepertinya CRUD penjelasan konsep kerja CRUD sudah cukup seperti itu aja pada web kami. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah, menyampaikan analisis, serta mengimplementasikan dan mempresentasikan hasil proyek yang dibangun. Nah, di sini ada latar belakang dari website kami, yaitu dalam era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan administrasi kerja pegawai. Proses yang manual yang selama ini menjadi andalan kerap kali menghadapi tantangan. Nah, keberadaan aplikasi ini dapat mendukung efisiensi dan akurasi pengolahan administrasi yang kebutuhannya mendesak.
Dengan hadirnya aplikasi ini juga diharapkan organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan SKP dan meminimalkan kesalahan manual serta mendukung transformasi digital dalam proses administrasi. Nah, setelah latar belakang itu ada analisis penyelesaian kami, yaitu aplikasi konversi SKP ke angka kredit yang kami buat bertujuan untuk menyediakan solusi alternatif manual digital yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan lokal, terutama untuk mendukung pegawai yang belum terbiasa mengalami kendala akses terhadap sistem pemerintahan. Meskipun bersifat manual, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mempercepat proses administrasi SKP di lingkungan Umrah. Dan rancangannya pada aplikasi kami ada pada ini rancangan perangkat lunaknya, ada flowchart dimana ketika kita start kita akan ditanya apakah sudah punya akun. Jika sudah, jika belum akan menampilkan sign up, input data akun. Jika data akun valid, maka pergi ke halaman sign in. Ketika kita sign in, kita input data akun. Jika data valid, kita akan menampilkan halaman beranda, dan jika tidak akan kembali ke halaman sebelumnya, ke halaman sign in. Nah, setelah kita masuk ke halaman beranda, kita akan input data SKP. Data SKP dikirim ke admin. Nah, admin menilai nilai SKP apakah sesuai. Jika tidak, akan dikirim balik, dan jika sesuai, SKP ternilai dan akan dikonfirmasikan ke super admin. Super admin memvalidasi SKP, dan jika valid, maka SKP tervalidasi dan dikirimkan ke admin. Sistem menampilkan hasil SKP sudah tervalidasi dan selesai. Itu untuk flowchartnya. Dan di sini ada konteks diagram di mana user bisa sign in, user mengirim sign in dan sistem mengirim pesan sign in. User mengirim laporan SKP dan sistem mengirim konfirmasi perubahan jika ada yang salah ya, dan user bisa logout. Nah, admin bisa sign in sign up, mengelola kriteria poin SKP, mengevaluasi SKP yang diajukan, pengajuan SKP, hasil evaluasi, dan juga bisa logout. Dan super admin bisa sign in, memvalidasi SKP, dan logout. Dan di FD-nya sini user mengirim data user ke sign in atau sign up dan dikonfirmasi login. User mengirim data laporan ke SKP. Kalau laporan SKP dikirim ke database SKP, database mengirim ke data ini ke penilaian SKP, dan admin menvalidasinya. Jika sudah tervalidasi, admin mengirim ke super admin untuk divalidasi. Dan jika sudah, selanjutnya ada admin. Sini admin bisa data admin bisa login. Tuh, data admin mengirim data untuk sign in atau sign up. Selanjutnya sign in mengirimkan konfirmasi login, dan dari data SKP dari database dikirim melalui admin apakah sudah tervalidasi, dan jika sudah akan dikirim balik. Dan super admin mendapat data dari admin ajuan ternilai apakah tervalidasi. Jika sudah, maka super admin mengirim balik ke validasi SKP dikirim balik ke admin, dan admin mengirim SKP validasi ke database, dan database menampilkan kepada user, dan user bisa mencetak SKP. Di sini ada YRD. Admin memiliki admin ID, email, nama staff, dan password. User
memiliki user ID, nama pegawai, email, dan password. Sedangkan superadmin memiliki superadmin ID, nama pemimpin, email, dan password. User ini mengajukan SKP, superadmin memvalidasi, dan admin mengevaluasi. Nah, SKP di sini memiliki ID SKP, nama pegawai, nama pemimpin, status SKP, dan juga jadwal pengajuan. Baiklah, sepertinya itu latar belakang, analisis, dan rancangan. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Nah, di sini saya sudah memasukkan webnya dan tinggal kita run. Nah, kita sign up. Namanya bebas saja. Ini sudah sampai tampilan dashboard. Latar belakang kami membuat web ini untuk mempermudah untuk instansi melakukan penilaian nilai SKP. Jadi kita hanya perlu mengirim datanya ke website dan admin akan memverifikasi dulu, baru mengirim ke superadmin dan dinilai. Jadi saya sudah masuk ke akun user dan ini tampilan dashboard user. Jika kita ingin menambah data, kita tambah data ini, kita masukkan nama pegawai, nama penilai, dan kegiatannya. Kita masukkan file bebas, diharapkan file PDF. Nah, sini kita masukkan nama pegawai, nama penilai, jenis kegiatan, dan kita file pendukungnya bebas apa saja. Ini misal ini sudah masuk nama, penilai, kegiatan, tanggal submit, dan filenya. Ini statusnya sedang diproses. Ketika kita melihat di database, nah ID ini yang kita gunakan ketika kita ID ini kita gunakan untuk menampilkan menampilkan pada halaman user. Jadi jika user itu menginputkan kedua, berarti ID-nya kedua dan hanya dapat dilihat oleh dia. Nah, di sini kita bisa edit. Kita jadi KWP. Ini di file jika tidak ada yang salah, tidak perlu di submit ulang. KWP, kita lihat sini. Ini user tadi, maaf. Nah, pegawai B-nya, sini ID-nya. ID ini yang kita pakai tadi untuk menampilkan datanya. Dan kita bisa delete. Delete-nya selesai. Jadi kita refresh. Nah, sudah hilang. Nah, poin selanjutnya, poin ke-12, menjelaskan struktur database dan flow aplikasi. Struktur database-nya di sini kami memakai database utamanya yaitu konversi SKP, dan isinya ya ada akun, change, jobs, migration ini untuk mengedit database. Sini ada pegawai ini untuk isi dari inputan user, session, dan user ini adalah akun-akun dari semua akun yang ada di websitenya. Sini saya akan menampilkan alur dari user, superadmin, dan admin. Kita perlu membuat akun dulu. Sini nama admin,
gmail.com password gua tambahkan untuk akun super admin satu lagi. Para admin super admin. Untuk ubah akun ini dari user ke bisa jadi admin super admin ini harus dilakukan oleh adminnya ya, tidak bisa dilakukan secara otomatis. Jadi admin perlu masuk ke users dan mengubahnya. Sini kita ubah ini menjadi admin. Dan ini kita ubah jadi super admin. Untuk mengubah user type-nya. Nah, sini user type-nya sudah admin dan super admin. Sekarang kita buka. Masuk ke website. Nah, di sini user memasukkan input data. Bebas saja tadi seperti tadi. Submit. Nah, sudah. Kita pergi ke admin fresh. Nah, di sini admin bisa koreksi atau verifikasi karena filenya sudah benar, kita verifikasi. Ketika kita menekan verifikasi ini, maka data dari inputan ini akan kita kirim ke super admin. Kita pergi ke super admin. Nah, sudah ada, kita verifikasi. Nah, sini super admin bisa melihat nama pegawai, nama filenya, jenis kegiatannya, dan laporan pendukungnya juga. Jika sudah selesai, admin hanya perlu menekan selesai. Jika salah, koreksi. Jika selesai, selamat. Cepat. Nah, ketika super admin menekan verifikasi dan selesai, maka di tampilan pada dashboard super admin akan hilang dan juga di admin akan juga hilang. Hilang. Kita refresh dan prosesnya selesai dan ada catatannya. Sepertinya seperti itu aja untuk poin ke-12 dan
instruksi kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin langsung ya, poin 2 dan 3, yaitu menjelaskan dengan lancar sintak dasar PHP, dan poin ketiga itu memanfaatkannya ke dalam program. Langsung saja kita ke Visual Code. Nah, yang pertama sini ada tag pembuka dan tag penutup untuk PHP, dan saya akan melakukan contoh percabangan. Sini kita memiliki nilai. Nah, ini 75. Dan jika if nilai lebih besar sama dengan 65, ini nilai echo nilai A. Else if nilai lebih besar sama dengan 75, echo nilai B. Else oh, ini belum ditutup. Echo nilai C. Ditutup juga tagnya. Nah, karena nilai kita 75, maka seharusnya kita mendapat nilai B. Kita cek. Nah, kita mendapat nilai B. Jika nilainya kita ubah menjadi 95, cek, mendapat nilai A. Jadi seperti itu lebih untuk percabangan. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan menggunakan PHP. Ini hapus jika nilai I sama dengan 1, while I lebih kecil dari misalnya 8, maka echo nilai nilai I untuk KBR. Plus nah, sini perulangan di mana kita memiliki nilai I ini 1, dan dalam perulangan itu jika I lebih kecil dari 8, maka I akan terus echo itu print, maka dia akan nge-print sampai nilai I ini lebih kecil dari 8. Apakah berhasil? Kita coba. Nah, nilai akan terus berulang sampai dia lebih kecil dari 8. Tadi adalah perulangan. Selanjutnya ada array. Sini kita memakai
angka aja lagi, angka sama dengan array nya ada 2, 4, 4, 10. Nah, kita ingin echo angka, kita mau angka misal yang ketiga tuh. Nah, jadi array ini akan echo ini akan mengambil angka ketiga. Nah, angka ketiga di dalam ini seharusnya 8 karena echo karena array itu memulai perhitungan dari 0. Kita cek. Nah, yang mengambil nilai 8 sudah benar. Dan selanjutnya ada function ya, kita buat function sapa. Nah, maaf, sapa echo hello. Kita panggil fungsinya sapa. Kita cek. Nah, lalu work. Nah, dalam function ini kita juga bisa menggunakan parameter. Di sini parameternya kita pakai nama, contoh nama word namanya kita pakai Surya. Tidak define. Nah, seharusnya sekarang ketika kita jalanin keluar pada halamannya yaitu hello world Surya. Kita tes. Nah, inilah contoh dengan array menggunakan parameter. Nah, setelah kita mengetahui dasar sintak pada PHP ini, kita akan memanfaatkannya di dalam alur program kita. Saya akan menunjukkan saya akan menunjukkan pemanfaatan dari cabangan pengulangan array dan fungsi ini pada program kami. Nah, yang pertama itu ada percabangan. Nah, di sini kami gunakan pada coding kami pada tampilan dashboard user pada tabelnya untuk menampilkan jenis kegiatannya. Nah, yang terjadi itu codingan akan membaca apakah jenis kegiatan yang dipilih awal tadi A, B, atau C. Jika yang dipilih ada B, maka dia menunjukkan kegiatan B. Itu untuk contoh percabangan, dan contoh perulangannya tetap tepat ada di atasnya. Kami gunakan for each, kami mengambil data dari database, kami jadikan isi. Jadi dia akan web akan menunjukkan
setiap isi dari database dengan menggunakan ID yang telah tersangkut dengan usernya. Jika ada dua ID yang nyambung, maka akan ditunjukkan dua data, dua baris pada tabel. Jika satu, akan ditunjukkan satu. Yaitu kegunaan perulangan pada codingan kami. Selanjutnya ada function. Function ini ada pada controller. Sini function, saya akan menulis sedikit fungsi function untuk fungsi function pada tombol tambah di web kami. Ketika dia menekan tombol tambah, akan return view-nya ke root tambah, di mana fungsinya seperti public function tambah, di mana ketika kita menekan tombol tambah ada yang menggunakan function tambah ini, maka akan return view tambah, yang dimana dia akan menampilkan view tambah pada user. Dan kita menekan tombol tambah di dashboard ini, tombol tambah ini ada rootnya, maka user akan dipindahkan ke halaman tambah data. Nah, sekian sepertinya untuk poin 2 dan 3 menjelaskan. Baiklah, kita lanjut ke poin 4, mampu menjelaskan dan memberikan contoh kode program PHP yang menerapkan OOP serta membuktikan hasil program yang sesuai. Di sini pada proyek kami tidak memakai fungsi OOP, namun saya akan menuliskan program PHP yang menerapkan OOP. Baik, kita ke Studio Code. Di sini kita akan membuat kelas produk, dan di dalam produk itu ada nama dan harganya. Ya, sini kelas produk, ya, kelas produk. Dalam produk ini ada turunannya, yaitu nama dan harga. Private nama, private harga. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi seperti yang telah di poin 2 dan 3 tadi. Ada PHP itu memiliki function. Di sini kita akan membuat function untuk mengambil nama dan mengambil harga. Ini private-nya, ya. Pertama yang kita perlu bikin public function. Public function yang pertama yang kita perlu buat yaitu construct, untuk mengkonstruksi. Sini dengan nulis construct nama tadi, nama dan harga. Harga. Nah, di dalam konstruk ini kita fungsinya untuk menunjuk pada nama dan harga dari turunan kelas itu. Jadi this nama sama dengan itu, this harga sama dengan
publiknya oh maaf, ini ya seharusnya berada di ini ya, seperti ini. Nah, public function untuk konstruknya sudah selesai. Kita akan membuat public function untuk mengambil namanya. Ini kita tap dulu, oke. Public function get name. Ini kurung. Nah, public function ini kita gunakan untuk mengambil nama dari turunan yang telah kita tunjuk di public construct tadi. Ini name-nya nama n besar. Nah, isi dari function-nya yaitu return this ke nama. Nah, ini error name unexpected. Oh, ini salah penulisan. Selanjutnya public function lagi function get harga. Return this harga. Nah, sekarang function untuk mengambil nama dan harganya sudah, kita perlu membuat function untuk menampilkan produk ini ketika kita echo. Kita menggunakan public function juga, yaitu public function apa namanya, show product. Nah, di dalamnya kita akan menaruh echo dari nama barang dan harga barangnya. Ini echo nama barang. Habis itu kita panggil function tadi, yaitu get nama dengan ini this get nama. Kita habis itu ya udah. Lagi untuk harganya, harga barang sama dengan this get ga. Ininya kurang. Nah, functionnya sudah selesai dari turunan OOP. Kita memiliki kelas produk dan turunannya ada nama dan harga produk. Nah, sekarang kita akan membuat objek-objek dari kelas break, dari kelas-kelas yang telah kita buat. Produk produk DUT1 new produk. Sini nama produknya kita kasih nama iPhone dan harganya 20. Kita
kita kasih nama Samsung dengan harga 12.23. Nah, objek-objek dari kelas ini telah kita buat. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk menampilkan informasi produknya. Baiklah, untuk menampilkan produknya kita menggunakan function show product tadi. Kita tuh hanya perlu produk satu show produk, namanya tadi udah, dan kita echo untuk kita akan menambahkan BR supaya dia ke bawah, dan produk 2 show produk. Nah, apakah sudah berhasil? Akan kita lihat, kita save. Nah, kita buka localhost-nya. Nah, sudah bisa lihat di sini harganya sudah masuk, nama barang iPhone dan harga barang sudah masuk juga. Kurang lebih seperti itu pemrograman OOP dalam PHP. Ini merupakan pemrograman dasar untuk object oriented programming. Nah, kita akan melanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, selanjutnya poin ke-7 yaitu mampu menjelaskan konsep pengiriman data dengan JSON dan memberikan contoh kode program yang berhasil dijalankan. Baiklah, kita masuk ke visual lagi. Nah, sebelum itu, JSON itu adalah JavaScript Object Notation yang merupakan format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca. JSON ini juga sering digunakan untuk mengirim data antar server dan aplikasi web. Nah, yang dikirimnya itu berbentuk teks yang dapat dibaca. Nah, di sini saya akan membuat codingan JSON sederhana ya. Di sini kita memiliki data. Nah, di dalam data ini kita akan mengisi nama, NIM, dan jurusan. Ya, ini kurang sama dengan. Nah, sini ada nama. Namanya kita bikin saya saja. Kurang. Muhammad Rido. Situ NIM, maaf, ini koma, NIM, dan jurusan. Nah, setelah kita membuat datanya, kita akan mengubah array PHP ini menjadi format JSON. Nah, ini merupakan array, kita akan ubah menjadi JSON. JSON data sama dengan JSON encode. Encode ini untuk mengubah PHP tadi ke JSON. Jadi, JSON encode data. Nah, setelah ini kita akan menampilkan menggunakan echo saja. Oke, echo Rahman
kurung salah, JSON score data. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini keluar nama, name, dan jurusan teknik informatika. Nah, seperti itu untuk konsep pengiriman data JSON. Kita lanjutkan ke poin ke-8. Nah, selanjutnya kita ke poin ke-8, itu menjelaskan konsep web service dan program backend. Nah, sebelum kita ke programnya, kita cari tahu apa itu web service. Nah, web service itu adalah aplikasi yang menangani proses logika dan penyimpanan data yang di server. Web service ini juga menyediakan layanan atau fungsi yang bisa diakses melalui internet atau aplikasi lain. Nah, biasanya web service ini berkomunikasi dengan menggunakan protokol HTTP dan mengirimkan dengan format JSON. Nah, kita ke Visual Code-nya. Nah, di sini kita akan menulis backend simple sekali. Pertama kita header ini ya, header content. Di sini akan kita mengisi content type dan aplikasinya yang kita pakai itu JSON. Content type salah, type application JSON. Salah garis miring. Nah, header ini untuk mengatur HTTP dan memberitahu bahwa konten ini yang akan dikirimkan adalah JSON. Selanjutnya kita akan membuat datanya. Ini data, kan? Si datanya kita bikin status dan kita tambahkan pesan. Terus sukses dan pesannya berhasil. Variable name ini nah, ini kurang titik koma. Nah, selanjutnya kita akan sebelumnya data ini di sini kita akan mendefinisikan data yang kita kirim dan sebagai respon dari web service. Oke, selanjutnya kita akan JSON echo JSON encode. Echo JSON encode hukum data. Nah, kok ada dua. Kita coba codingannya. Nah, ini sudah berhasil. Status sukses dan pesannya berhasil. Baiklah, seperti itu aja untuk konsep web service serta perwarupanya.
Baiklah, di sini yang poin terakhir yaitu token. Di sini saya akan membuat codingan sederhana untuk token ini. Yang pertama kita membuat function untuk menggenerate token. Itu function generate token, dan panjang tokennya ini kita beri 32 length dengan 32. Selanjutnya kita akan menghasilkan token ini dalam bentuk hex dan dari byte secara acak. Karena kita return setelah function tadi ke bin hex-nya. Jadi return bin to hex. Nah, kita akan membuat random dan length-nya sama. Length-nya 32. Setelah ini kita akan menghasilkan token baru. Tadi kita token acak, sekarang kita akan membuat token baru. Ini length salah, length. Oke. Nah, kita akan membuat generate token baru. Token generate token. Nah, dan kita akan echo token yang telah kita buat. Token nah, kedua. Di echo itu fungsinya akan menampilkan token yang telah dihasilkan. Selanjutnya kita akan mensimulasikan validasi waktu. Sini waktu kadaluarsanya akan kita buat dalam 1 jam. Jadi expired time itu sama dengan time expire-nya dalam 1 jam 3600. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah waktu lebih kecil dari kadaluarsa dengan rula percabangan. If time lebih kecil dari expired time, kecil dari expired time. Nah, setelah jika time ini lebih kecil dari expired time, kita echo saja bahwa waktu masih ada. Jika tidak, echo token kadaluarsa. Echo token belum kadaluarsa as echo kita coba. Nah, ini tokennya, dan karena belum
masih dalam waktu 1 jam, tokennya belum kadaluarsa. Nah, sekian penjelasan saya dari 13 poin tugas presentasi capaian dari mata kuliah pemrograman web. Lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.